Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu adalah tentang terjerat hutang. Wah, ini sedang marak sekali ya, apalagi tentang yang namanya hutang-hutang online. pinjaman online, pinjol itu lagi terkenal banget nih sekarang. Nah, ternyata ada banyak orang yang sudah sempat pinjam online atau bahkan sempat kredit dengan bank, itu ternyata tidak bisa menyelesaikan pinjamannya. Dan itu sangat menjerat. Itu, betul Ada sekali. begitu banyak orang-orang yang tertipu dengan kemudahan. Betul. Tapi ternyata mereka seperti menggali lubang demi lubang dan akhirnya terpendam di dalamnya. Kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah dengan Ibu Teti Mariati. Wah, bisa perkenalkan sedikit sekarang lagi bekerja sebagai apa, terus Dan bagaimana ceritanya? Ceritanya sih Ya, bisa menyebalkannya itu, utang-utang itu. Ya. bisa Nggak apa-apa sembari marah-marah sedikit ya. Iya, boleh. Terus kemudian juga boleh sembari makan. Sembari makan, ini temanya kita obrolan sembari makan, jadi boleh sembari makan ya. Perkenalkan, nama saya Teti Mariati. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta, supervisor di salah satu toko baju dan juga minimarket. Dan saya juga punya masalah kendala pinjol seperti tadi Ibu Kesia ceritakan barusan. Dan itu awalnya memang saya itu punya keinginan yang kadang orang lain tuh punya, kok saya nggak punya gitu. Jadi ada itu ya. Itu sebenarnya gitu. Bukan kebutuhan yang benar-benar urgent. Sebenarnya dibilang urgent sebenarnya enggak, Bu. Tapi ada yang di dalam tuh pengen kok teman saya paling simpel tuh dia ganti handphone, kok saya nggak ganti ya gitu. Waduh. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak mahal, enggak. Tapi kok ada keinginan yang saya tuh pengen sesuatu yang saya tahu sebenarnya saya nggak mampu untuk beli itu, nggak punya gitu. Akhirnya saya coba dari satu aplikasi. Setelah dari satu aplikasi, saya ngerasa bahwa saya udah bisa nih tutup satu aplikasi ini. Saya buka lagi aplikasi kedua. Saya buka lagi yang ketiga. Jadinya kayak tuh narkoba nggak sih? Jadinya jadi adiktif gitu jadi ya. Jadi adik, terus jadi udah dari satu lubang tutup lagi dua, dari dua nutup buka 4, dari 4 itu bisa buka 6, dari 6 cuma nutup 2. Iya, itu seperti itu. Itu kayak tali tuh ngiket satu, dilepas satu, iket dua gitu. Itu terus-terusan. Jadi sebenarnya satu buka satu, nutup yang satu. Iya, jadi buka satu nih, udah buka satu, yang satunya udah selesai, buka lagi 2. Yang 2 udah selesai, nanti buka lagi 4. Nah, seperti itu. Bunganya berapa tuh bunganya? Itu gede banget, Bu. Jadi ada yang cuma 1 minggu itu pinjamannya tuh 800. Itu tuh 300. Jadi yang nyampe masuk ke rekening kita tuh contoh kita pinjam 800, itu masuk tuh cuma 500. Wow. 300 tuh udah dipotong. Dalam seminggu. Dalam 3 hari. 3 Nggak hari. seminggu, 3 hari. Itu istilahnya bisa dibilang ilegal, bisa dibilang juga seperti itu. Itu gitu. mengerikan sekali ya. Ngeri banget. Bunganya Bunganya gede banget. Itu di atas 20 sampai 30 sih. Makanya apalagi yang parah banget tuh ada yang sampai 50. 50 per apa itu? Per minggu. Per minggu, bukan per tahun nih. Bukan per tahun, Bu. Jangankan per bulan juga enggak, per minggu. Per minggu 50. Per minggu ada yang 50%. Aduh, pingsan saya. Nah, kalau udah kepepet tuh begitu, jadi nekat gitu loh. Padahal ya sebenarnya seminggu belum tentu bisa juga bayar Belum kan? tentu, 3 hari belum tentu. Dan itu akan makin banyak ya. Iya betul, Bu. Makanya nutupin itu loh. Jadi yang nutupin yang seminggu sampai itu buka 6. lebih, Bu. Ujungnya saya tuh hampir lebih dari kurang lebih ya 30 lebih. 30. Pingsan saya. 30 lebih. Ya, itu belum termasuk Macam-macam aplikasi gitu macam. Itu belum termasuk kartu kredit, belum termasuk rentenir. Itu masih ada lagi. Itu banyak banget memang. Itu parah banget. Parah banget. Wih, terima kasih buat keberanian jujur dan keberanian bercerita. Karena ada banyak orang menutupi. Dan saya belum pernah dengar nih cerita serunya nih. Ini seru-seru. Ini seru banget ini. Dan maksudnya ngeri banget. Ngeri banget. Dan itu kamu nggak merasa bahwa kamu harus minta bantuan orang, atau kamu merasa wah ini saya udah mengerikan nih? Nggak kerasa waktu itu? Ngerasa sih, Bu. Ngerasa waktu di titik udah ke 30.
Wah, Bayangkan, sudah ke 30. waktu 6 tuh belum kerasa tuh. Nggak ngerasa. Karena ngerasa bahwa oh masih bisa jual handphone yang tadi diambil. Oh. Masih bisa jual baju, masih bisa jual barang-barang di rumah. Jadi ngerasa bahwa oh saya masih punya sesuatu di rumah yang bisa saya jual. Jadi saya jual emas, saya jual cincin. Jadi barang-barang yang saya tahu saya bisa jual, saya habisin gitu. Dan nggak ngerasa juga bahwa ini pinjol ini kejem menghabisin. Sebenarnya sudah ngerasa sebenarnya. Tapi nekat gitu loh, Bu. Nekat. Itu sudah ngerasa. Jalan pintas mungkin ya. Iya, pintas. Udah itu jadi udah nggak istilahnya udah nggak mikir sama sekali. Pokoknya Kan harus tinggal ada uang. ketik dapat duit. Tinggal ketik, foto Langsung KTP, selfie KTP, langsung cair 15 menit. 15 menit. 15 menit. Yang sekarang sih aku kurang tahu, yang sekarang katanya sih 5 sampai 10 menit itu udah masuk ke rekening pribadi. Kalau yang sekarang ya. Tapi langsung potong. Langsung, ada yang langsung, ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak ya dia akan kasih tahu nilainya dulu berapa gitu. Tapi kalau mau tetap nekat pinjem ya Bisa dia aja. akan kasih tahu bisa aja. Cepet Wih. banget. Sekarang lebih cepet. Wih, ngeri. Silakan Ya, dinikmati. thank you. Nah, sekarang dari perkenalkan dulu narasumber kita yang satu. Namanya siapa? Kerjaannya apa? Perkenalkan, nama saya Markusung, Iya. bisnismen, usahawan. Iya. Bergerak di bidang apa nih, Pak? Bergerak di bidang properti. Properti. Jadi saya terjerat utang itu dulu karena ingin mengembangkan Usaha. bisnis, ya. Berapa banyak, Pak? Kalau boleh tahu. Relatif ya Bu ya, MM-an sih Bu. Wow. Wah. Ini juga bagaimana Bapak bisa punya keberanian ke situ, Pak? Ada jaminan aset, terus karena saya lihat teman-teman saudara-saudara yang bergerak di bidang itu bisnis Seperti ini, itu. ya seperti itu sangat Bisa. menjanjikan, menguntungkan. Tapi karena Bunganya berapa bunganya? bunga bank standar Bu, kalau itu Waktu dari itu, bank itu pun ya, tetap menjerat ya. tetap menjerat. Waktu itu setahun 7% sih Bu. Tuh, ini beda banget loh ya. Ini 3 30 per minggu, aduh Tuhan. Iya, 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 Karena iya. ada Iya. jaminan aset. Iya, tapi kan ada Iya, jaminan aset. Itu karena kemudahan. Ini karena jaminan Iya. aset. Tapi jumlahnya juga aduh. Ya. Jadi pada waktu itu Bapak pasti hitung kan sebagai pengusaha, Iya. pasti menghitung ya. Iya. Bahwa ini kemungkinan besar untungnya sekian dan sekian ya. Betul, Tapi betul. kenapa bisa loss Iya. lah istilahnya? Itu waktu itu bisnis kan saingan ya Bu ya, kompetisinya Tinggi. tinggi. Ya itu mungkin hitungannya meleset, salah. Selalu ada faktor Iya. X yang tiba-tiba mengakibatkan kita tidak bisa memegang semuanya ya. Betul, itu salah satu. Kedua, karena saya bisnisnya beberapa, ada leasing juga, perusahaan leasing. Kebetulan orang kepercayaan kita ini nakal. Jadi perusahaan milik saya dibalik nama. Sampai sebegitunya. Ya dibalik nama ya akhirnya Diambil Diambil. begitu diambil saja. begitu ya. Akhirnya saya yang terjerat hutang, dia yang memiliki Perusahaan. usaha itu. Waduh. Jadi langsung dalam waktu berdekatan Kena. terjerat masalah Berarti itu keuangan ini. sampai secara ekonomis Sampai ya susah nyungsep, makan atau bagaimana? Enggak sempat sih. Karena kita ada beberapa bisnis, kalau yang buat makan mah masih bisa. disisain. Sekali lagi, hutang bukanlah jalan keluar. Hutang seringkali kelihatannya adalah jalan pintas yang mudah. Tetapi itu seringkali adalah sebuah ikatan yang mengerikan. Perangkap yang membuat seseorang tiba-tiba kehilangan semuanya. Hari ini kita mau belajar banyak. Liku-liku tawaran manis ataupun jerat hutang. Tetapi sekali lagi, mari hindari hutang sebisa mungkin. Karena pasti ada jalan lain. Dan jangan ambil sembarangan jalan pintas. Tapi kembali kepada ini narasumber yang ajaib nih, Ibu Teti nih, yang jujur dan berani ya. 30. Jujur sekali dan berani.
bagaimana pada waktu itu Anda mulai panik nih atau mulai sadar bahwa ini sudah keterikatan dan berusaha untuk Berhenti. keluar? Hari itu tagihan itu datang kurang lebih dari 5 aplikasi dalam satu hari. Jadi saya itu terima telepon berarti per hari itu lebih dari 20 sampai 30 telepon dari nomor tidak dikenal, yang intinya ya mungkin kayak debt collector dan penagih segala macam. Nah hari itu saya pas lagi hitung terus saya mikir, loh ini kok nggak cukup, memang nggak cukup, bayarnya mau bagaimana? Di situ saya diem, terus saya mikir, wah ini saya bisa mati kalau saya terusin. Saya mau bayar pakai apa gitu, dan saya menyadari bahwa udah tidak ada yang bisa dijual. Ya setelah Jadi sebenarnya Anda benar-benar diporotin istilahnya ya, Iya, habis, diperas diperas habis. habis lah. Kalau boleh tahu mungkin kira-kira berapa totalnya? Di atas 100 juta. Di atas 100 Padahal juta. mungkin pinjamannya sedikit Kalau sekali. pinjamnya itu dari satu aplikasi sebenarnya nggak ada yang lebih dari 5 juta tuh nggak ada. Palingan yang paling gede itu 3,5. Jadi sisanya tuh 1 atau 2 juta atau 1,5 atau 2,5 gitu. Yang paling kecil tuh 500, tapi nyampe ke rekening tuh paling 400-an atau 385 lah. Jadi memang gede. Dapatnya sebenarnya cuma sedikit, tapi Sedikit. kita harus bayar sangat banyak. Sangat banyak gitu. Apalagi kalau yang nominalnya agak gede, dia genain bunganya juga agak gede. Tapi semua di atas 20% sih. Per Nggak minggu? Ada yang per bulan, ada yang per minggu gitu. Yang paling parah yang per minggu sih. Yang per hari kan ada Bu, yang tadi yang 3 hari langsung harus pulangin, itu juga ada. Itu parah banget. Dan pada waktu di titik terendah ya, di mana sudah kolaps nih, sudah semuanya habis ya. Apa yang waktu itu Ibu Teti lakukan nih? Yang saya lakukan yang pertama itu saya ngaku dulu. Saya ngaku, saya ngaku dulu dan saya nggak berbohong. Jadi saya ketemu sama kebetulan kan papa saya sudah meninggal, jadi saya ketemu mama saya, terus saya bilang, saya pertama yang saya ambil tuh buku, saya tulis Semuanya. semuanya saya tulis berikut bunganya dan total berapa. Habis itu saya ketemu mama saya, yang ujungnya saya mau niat lagi, Ma boleh nggak saya gade surat tanah. Waduh, Bayangkan. jadi waktu datang itu belum bertobat ya. Masih Datang itu bercanda dengan ya. sesuatu yang sebenarnya masih ada niat untuk ke situ gitu. Boleh nggak? Mama kan ada tanah nih. Boleh nggak saya gade? Dan saya udah sempat tanya teman saya, nilainya cukup untuk menutupi utang saya, tapi nggak full, nggak semua. Tapi nilai yang besarnya itu cukup. Mama saya nangis, terus mama saya bilang gini, kalau kamu ambil, kamu nggak bisa lunasin, mama gimana? Gitu. Akhirnya di situ saya keluar karena saya kan marah nggak dikasih. Saya keluar. Marah lagi Saya ya? marah Bu. Saya marah, saya keluar, saya pegang. Terus saya ngerenung-renungin nih, ih banyak juga ya masih bisa ngomong begitu. Itu masih bisa, istilahnya keras banget gitu hati saya dan keras kepala juga gitu, bahwa udah tahu nggak bisa ngapain diterusin gitu. dan aneh ya, bisa sampai seperti apa ya, kecanduan yang Iya, itu nyandu sekali gitu. Karena tuh dia dapat uang dengan sangat gampang. Iya, dan Bisa nanti belanja kalau mama instan. minta udah ada. Terus kebetulan kan saya sebenarnya nggak terlalu suka belanja tuh nggak gitu. Cuman kalau orang tua minta ya pokoknya ada gitu. Kalau udah minta pokoknya ada gitu. Gitu. Mungkin juga itu ada tekanan-tekanan yang saya dapet dan saya tuh nggak terima ditekan. Udah daripada nggak terima tekan, mama butuh apa saya sediain kayak gitu. Nah itu ya akhirnya jadi parah banget. Gitu. nah itu kan berarti belum istilahnya belum bertobat nih ya, Belum belum tobat bertobat. nih, belum tobat Iya. nih, dan juga belum sungguh-sungguh menyadari ya. Iya. Titiknya bagaimana nih sampai bertobat dan sampai menyadari? Sampai bertobat itu setelah saya nggak dikasih itu, terus akhirnya besokannya saya pergi kerja, dan di situ pagi-pagi itu saya pergi kerja, saya langsung bilang sama pemimpin di tempat saya bekerja, saya bilang, Bu saya mau ketemu. Di situ saya ngomong, dia kaget sekaget-kagetnya, terus saya nangis senangis-nangisnya, juga ujung-ujungnya nangis gitu kan. Terus sudah setelah kayak gitu dia bilang berapa jumlahnya, dia lebih kaget dari yang saya kira. Kemana itu? Dia sampai kaget gitu. Terus ya nanti saya jabarin Bu, tapi itu kemana? Dia bilang gitu. Iya nanti saya terangin itu kemana gitu. Nah ujungnya setelah dari situ, tapi dia ada beberapa hal, cuman salah satunya yang menurut saya itu titik balik saya. Waktu itu saya di hati udah kayak begini,
kalau saya terusin ujungnya sih cuma dua. Yang pertama kalau nggak saya mati, yang kedua ya saya berhasil, udah itu aja. Masih berpikir bisa berhasil ya? Aduh, ini nggak masuk akal, Bener, ini Bu. nggak masuk akal. Makanya akhirnya begitu saya ngomong gitu, ya akhirnya setelah dari situ saya udah berpikir seperti itu dan pemimpin saya bilang nggak bisa kayak begitu, dia bilang kayak gitu. Kalau kamu memang niat untuk selesai semua ya kamu harus nggak cuman tekad ya kalau menurut saya, ya kerja, cari tambahan dan harus bener-bener dengar niat bahwa memang mau lunasin semua. Setelah dari saya bertemu dari situ dan saya ngaku, terus pemimpin saya bilang kamu mau saya yang kasih tahu ke semua teman kalau kamu yang hutang atau kamu yang ngomong sendiri. Saya bilang saya ngomong. Saya ngaku saya ngomong. Akhirnya besoknya saya ngaku di depan teman-teman saya bahwa saya punya segitu banyak hutang dan sama shocknya kayak pemimpin. Itu mereka kaget, mereka kemana uangnya? Akhirnya saya jelasin lagi dan di situ bilang oh mereka juga, saya juga nangis ya mereka juga ikut nangis dan saya tuh di situ bahwa ngerasa oh ternyata waktu saya ngaku saya nggak ngira bahwa respon mereka tuh sangat-sangat positif gitu. Itulah pentingnya sebuah pertemanan. Ya, seringkali kita merasa kita bisa sendiri dan kita tutupi semua borok kita dan semakin tambah dalam dan semakin tambah dalam. Tapi pada waktu kita berani mengaku aja, mungkin itu merupakan sebuah titik terang. Betul. Tapi perjalanan pasti masih panjang ya. Masih panjang ya untuk baru bertobat. Iya, itu baru awal, Utangnya masih ada. Masih ada utangnya masih ada. Nah, sekarang kembali ke Bapak. Bagaimana nih titik di mana Bapak akhirnya udahlah selesai dengan hutang atau urusan dengan ini gimana? Kan banyak sekali. Temannya juga ini. Iya, kan banyak sekali yang terlibat ini utang lagi nih. Saya waktu itu tidak nambah hutang, Bu. Nggak nambah ya. Iya, Itu tidak tiba-tiba nambah keputusan hutang. itu untuk tidak nambah utang bagaimana? Kenapa? Karena waktu itu bisnisnya sudah tidak di tangan kita, yang satu sudah bangkrut tutup, yang satu bisnis itu sudah tidak di tangan saya yang didatangin debt collector karena dengan waktu itu saya pinjam dari bank dengan jaminan itu sebagian dengan kartu kredit. Dan kartu kredit juga Kartu besar kredit, sekali. iya. Kartu kredit yang agak Besar. menjerat, ya. Kalau bayarnya tepat tidak masalah. Karena macet, perusahaan lain macet semua tidak bayar, akhirnya didatangin debt collector. Itu Sampai ke rumah gitu ya. datang ke rumah via telepon juga. Yang paling mengerikan ya datang ke rumah dengan segala macam cara mereka. Titik baliknya itu sebenarnya ya agak rohani ya. Kita ya menyerahkan kepada Tuhan sih Bu waktu itu. Kami berdoa terus mengampuni orang yang karyawannya menipu kami. Sebenarnya sangat marah sih Bu, sempat 3 tahun. Wah. Bendam 3 tahun. 3 tahun, jadi bukan hal yang sepele. Iya. Tidak gampang. Tidak gampang. Bangun tidur langsung terbayang wajahnya, pengen dibalas gitu, disakitin. Iya, betul. Sebenarnya waktu lagi urus masalah ini, saya minta teman datangin karena dia megang uang, dia siapin pengacara kalau saya datang ke kantor saya. Kantor saya kan itu kan milik saya, perusahaan itu. Saya datang dengan teman, dia siapkan pengacara. Jadi setelah 3 tahun kurang lebih, Silakan Ted, ambil. saya pikir tidak ada jalan keluar juga kalau saya pakai cara jalur hukum, apalagi cara kekerasan. Karena waktu itu pernah ditawarin sama teman yang tidak terima cerita saya, karena orang yang mengerjain saya ini karyawan yang dari nol saya didik. Saya bantu, istrinya pun nikah pun saya yang modalin nikahnya. Aduh. Tinggal di rumah, sekolah pun dibiayain. Jadi teman yang mendengar tidak terima, ditawarin apakah kita
hilangkan habis. saja. Dikarungin ya. Iya. Dikarungin. ya maksudnya ya. Katanya nanti di jalanan tuh Kita karungin aja orang nih. ini berantem sama preman, senggolan di jalan atau Oke. triknya bagaimana. Jadi Mau dikarungin. saya pikir kenapa dengan uang yang saya bisa cari lagi, bisa kembali lagi dengan kita berusaha kembali dengan cara saya bangun bisnis lagi, kenapa harus Dibuat membuat untuk itu. orang sampai kita menumpahkan darah. Jadi tidak. Untung Kami masih lakukan. sadar ya. Iya. Ada nasihat saudara juga. Iya, soalnya kalau kadang-kadang Iya. kemarahan bisa membuat kita membunuh. Kemarahan bisa membuat kita bahkan melakukan hal-hal yang lebih kejam. Betul. Dan pada saat kita sudah melakukan, ternyata tabur tua itu tetap ada. Betul. Dan seringkali itu mengejar kita di masa-masa yang akan datang. Luar biasa diluputkan ini ya, Diluputkan. sehingga tidak. Nah, sekarang sebelum kita masuk nanti ke lebih lanjut bagaimana lepas dari hutang, ya, ada nggak pesan dari Bapak maupun dari Ibu Teti, statement yang sangat kuat mengingatkan kepada semua bagaimana hati-hati terhadap utang piutang ini? Silakan. Kalau dari saya mungkin pesannya kepada para pendengar, jangan pernah coba-coba untuk berhutang apapun kondisinya. Cukupkan dirimu dengan apa ada yang ada padamu, dan kalau memang membutuhkan dana atau apapun, mari langsung konsultasi ke keluarga, langsung ngomong ke orang terdekat. Betul. Jangan mencoba Silakan, cari Pak. jalan lain. Ya, ambil Gitu satu sih. Pak supaya. Lebih baik di keluarga. Lebih baik di Iya, keluarga. iya. Jadi jangan cari jalan sendiri dan ngerasa bahwa oh saya bisa kok gitu. Ternyata kan Betul. setelah terjerat seperti Mengerikan itu, sekali. mengerikan keadaannya. Dari pihak Bapak? Kalau dari saya, sebenarnya kalau hutang buat modal usaha, saya rasa Oke, oke ya, dengan bunga yang Ya betul. yang benar. yang benar. Dengan hitungan yang Ya, yang penting jangan hutang buat gaya hidup, Wah. seperti beli HP. ya HP Beli mahal, HP. kepengen, padahal tidak butuh. Iya. Kepengen jam-jam yang mahal yang Branded. tidak butuh perhiasan, pakaian. Tapi kalau buat bisnis tapi Itu pun harus dengan hitungan yang hitung-hitungan benar. tepat. Betul, Iya. betul Bu. Setuju. Kali ini kita mau bicara lebih lanjut dan lebih dalam tentang hutang. Tapi hutang bukan cuma soal uang. Tapi kita ada hutang budi, ada hutang-hutang yang lain, ya, yang seringkali tanpa kita sadar itu menjerat hidup kita. Tapi yang pasti hindari hutang sebisa mungkin. Karena hutang adalah sesuatu yang seperti dasar yang tidak berlubang. Dan sekali kamu masuk, kamu tidak tahu di mana berakhirnya. Karena seringkali menurut saya tuh hutang itulah berkat yang belum waktunya. Waktu kamu mungkin belum waktunya dapat uang sekian, tapi kamu berhutang bukan untuk bisnis ya, tapi untuk gaya hidup tadi yang seperti dibilang oleh dengan Bapak Markus. Dan untuk gaya hidup itu adalah berkat hutang itulah berkat yang belum waktunya lah. Kamu belum siap menerimanya, tapi kita menggunakan jalan pintas. Tapi sekali lagi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Jangan lupa dan stay tune tetap di MMA. Lanjut kepada episode selanjutnya. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Aku dong. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang terjerat hutang. Sebuah jalan pintas Betul. yang sangat menjebak. Betul. Sebuah jalan pintas yang sangat mengerikan. Pasang besar-besar, jangan dilewati. Tadi kita bahas tentang bagaimana mereka sempat terjerat hutang, dihianati dalam bisnis gitu ya. Tapi sekarang kita akan bahas bagaimana mereka melewatinya nih. Melewatinya. Tadi Ibu Teti sudah cerita bahwa wah ternyata hutangnya cuma sedikit, bunganya jauh lebih besar. Nah, Dan sekarang dimulai dengan mengaku. dimulai Iya, dengan mengaku. Karena mengaku rupanya membuka jalan. Nah, tapi kita mau dengar seterusnya. Gimana nih kelanjutannya setelah dari mengaku akhirnya nangis-nangisan semua teman tahu ya gitu. Tapi kan hutang tetap hutang. Bukan ya. hutang. Bukan
Utangnya Dan masih mereka ada. tetap Masih ada. mengejar, mereka Betul. tetap mengejar terus-terusan ya. Terus-terusan ngejar. Dan mereka tidak mau tahu kan? Nggak mau tahu, pokoknya gimana caranya memang harus bayar. Dan setelah ngaku itu ke teman-teman, ternyata tanpa saya tahu, teman-teman tuh urunan, patungan, teman-teman patungan. Terus besoknya saya dipanggil lagi, terus saya dikasih sejumlah uang. Terus pemimpin saya bilang bahwa ini dari teman-teman loh, ini dari teman-teman, mereka ambil dari tabungan mereka untuk kamu. Jadi terharu ya. Mereka ambil sebagian besar yang sebenarnya untuk mereka, anak-anak mereka, karena teman-teman saya itu kan banyak yang ibu-ibu gitu, dan mereka tuh berpikir dan menganggap saya tuh udah kayak anaknya juga, dan berpikir kalau kenapa-napa nanti gimana gitu Teti. Akhirnya setelah dari situ saya terima, waktu saya pegang uang itu, di situ saya baru nyadar, oh ternyata ada yang sayang sama saya ya, oh ada ya yang mau sisihkan uangnya walaupun beberapa ratus ribu, tapi untuk bantu saya ya. Nah setelah dari situ saya langsung setelah saya udah punya catatan tadi tuh, nah dari situ saya langsung pasang target gitu, pokoknya dalam 1 bulan saya harus tutup 2-3. Saya nggak mau saya di situ langsung mengeraskan ke diri saya sendiri bahwa Teti, saya ke kaca, saya masuk kamar sekatnya saya bilang, Teti, dalam 1 bulan kamu harus tutup 2, dalam 1 bulan berikutnya kamu harus tutup 3, bulan berikutnya kamu nggak mau tahu caranya tutup 5. Jadi dari di situ saya ngomong terus di depan kaca gitu, pokoknya harus tutup 2, nggak boleh beli ini, tidak boleh beli itu, makan yang ada di rumah, kamu bawa bekal, air minum tidak boleh beli, sebisa mungkin minimalkan dirimu dengan pengeluaran gitu. Nah dari situ saya langsung niat, di hari itu saya dikasih uang, besoknya saya kasih ke adik saya langsung sama saya, kami sama-sama lihat catatan, terus habis itu adik saya bilang kamu tutup dulu yang ini, terus saya juga udah cek bahwa wah ini saya harus tutup yang ini. Di hari itu aja saya udah bisa tutup 4. Wow. Di hari itu, dan dari situ berlanjut, dan karena teman-teman saya tahu dan saya juga cerita ke kakak saya dan teman saya juga tahu, ternyata teman saya transfer 7 juta. Ya nilainya kurang lebih dengan transfer sekian, dan tanpa saya sadar itu bener-bener tuh lunas semua. Dalam berapa lama? Itu waktunya sekitar 2-3 tahun sih Bu. Tapi nggak cuman dikasih dari teman, saya kerja. Jadi pulang dari kerja saya ngojek. Setelah ngojek saya jualan online. Setelah jualan online, jadi dalam sehari saya ada 4 kali pekerjaan. Jadi nggak cuma nekat, nggak cuma niat dan tekad, tapi kerja. Tapi sekarang jadi akibatnya setelah selesai kerjanya tetap ya. Kerjanya tetap saya Jadi ternyata sekarang tidak melonggarkan. nggak usah pakai online, ada tambahan banyak nih ya. Puji Tuhan. Wah. Tanpa online sekarang bebas, bahkan sampai kartu kredit, sampai rentenir Bu, semuanya udah nggak ada, bebas. Wah. Bener-bener lunas. Itu sampai rentenir, karena rentenir kan menjerat juga, rentenir sendiri kan 20% gitu. Kelihatannya perjuangan yang cepat diceritakan, Iya. tetapi butuh 3 tahun. Ya, dan butuh mengencangkan sungguh-sungguh ikat Lebih, pinggang 3 tahun lebih. dengan 4 pekerjaan dalam 1 hari. Berarti 3 tahun itu tidak terlalu banyak belanja ya, atau nggak Nggak ada, belanja sama Nggak nggak ada belanja belanja sama sekali. Nol belanja, nol belanja, nol makan Bahkan di luar, bawa bekal dari rumah. bawa bekal. Ya. beli air minum pun Tidak, Tidak. nggak pernah Seringkali beli. kita harus sampai dipepet baru seperti itu. Padahal kalau kita nggak dipepet dan kita sudah bijak, nggak usah sampai sebegitu ya, bijak saja, maka sebenarnya kita banyak sekali yang bisa kita tabung. Ya, banyak sekali yang bisa kita kurangi dan kemudian kita nikmati dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih bijaksana. Kadang-kadang saya juga melihat bahwa gaya hidup itu sangat aneh ya. Kita nggak butuh kok HP yang bisa macam-macam, dan kemampuan di HP kita juga tidak pakai dengan benar. Pakai itu. Tapi anehnya kita pengen, itu kan aneh ya. Ya sekali lagi, inilah pelajaran, hidup harus disiasati, hidup harus dilatih untuk bersikap belanja bijak. Sekarang dari Bapak, bagaimana nih Pak? Waktu itu untuk bisa lolos nih dari hutang dan akhirnya selesai. mengampuni ya. Yang pertama jelas mengampuni ya. Mengampuni, tetap menjalankan usaha yang sudah ada, karena saya ada salah satu bisnis properti, jadi
broker. Jadi dalam sekejap ya, setelah 3 tahun pengampunan saya 3 lepaskan. tahun juga lama ya. Ya, sama kurang lebih. Kenapa bisa sama ya 3 Iya. tahun? Iya. Padahal baru ketemu sekarang. Ya, Baru ketemu. jadi kita ampuni, kita tetap harus menjalankan kehidupan kita selanjutnya. Dalam sekejap Tuhan bisa membalikkan masalah-masalah, dikasih jalan yang untungnya memang sangat besar waktu itu. Iya. Jual beli properti, bisa menutupi utang yang sudah ada di bank, kartu kredit. Setelah itu ya sampai hari ini selesai. Tidak Akhirnya. ada hutang lagi. Kalau butuh apa-apa, saya lanjut ya Bu. Butuh seperti butuh mobil, ya ini bagi saya luar biasa. Tidak kredit lagi. Mobil baru saya beli terakhir, beli rumah buat anak tanpa Harus kredit lagi. tanpa hutang ya, tanpa kredit. Itu mungkin salah satu apa maksudnya, karena saya bukan anggap saya rohani gitu, karena saya mengandalkan Tuhan. Jadi karena saya selama ini anggap waktu saya terpuruk oleh utang piutang, kita minta tolong sama keluarga, malahan bisa bukannya bantuan yang dapat, tapi nasihat dan cercaan penghakiman yang saya dapat. Jadi akhirnya saya ngadunya ke Tuhan. Merupakan sebuah cerita yang berbeda. Yang satu pada waktu mengaku dengan keluarga dan teman-teman mendapat dukungan. Tapi yang lain berkata bahwa bersama Tuhan kita bisa. Menurut saya kita harus gabungkan semuanya ya. Kadang-kadang keluarga memang tidak bisa memberi banyak, cuma bisa memberi nasihat. Tapi saya percaya kita punya Tuhan, dan Tuhan yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Tapi kadang-kadang Tuhan terpaksa membiarkan kalau kita ini melakukan yang salah ya, untuk membuat kita kembali. Sekali lagi, hutang bukan solusi, tapi hutang adalah jerat. Hutang adalah jebakan. Saya mau bertanya lebih lagi nih. Sekarang ya, masih nggak ada keinginan hutang? Sekarang udah enggak. Saya dengar kata hutangnya merinding gitu. Wah, Merinding gitu. luar biasa. Sama sekali enggak. Kalau Bapak? Kalau saya tidak alergi sama hutang. Oh, tidak alergi. Wah, ini beda. Alergi sama Untuk temannya. apa? Ya, Ya, untuk untuk apa hutangnya? Iya, tapi kalau ini udah benar-benar ya. Udah nggak, hampir. Udah benar-benar kapok ya istilahnya. Pinjol. Ya. Ya, setiap kita memang perlu kadang-kadang untuk melihat dalam kehidupan ini kejatuhan harus kita buat pelajaran ya, dan kita coba hitung lebih bijak. Saya sendiri juga agak anti sama hutang, merinding saya juga sama hutang ya, karena saya sendiri tidak pernah terjebak, tetapi saya melihat puluhan ratusan, bahkan bukan cuma soal uang, mereka merusak keluarga, merusak hubungan. Semua aset dijual. Iya, dan merusak. Ada bapak yang sampai menjual anaknya ya, karena terjebak dengan hutang. Walaupun menjualnya istilahnya dijadiin istri muda dan sebagainya, tetap aja itu namanya menjual kan. Ya, dan saya merasa bahwa hutang hari-hari ini ditawarkan dengan gila-gilaan. Sekali lagi kita harus peringatkan orang-orang di dekat kita, hutang bukan solusi, tapi hutang seringkali jebakan. Ya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti waktu kita terjerat. Tetapi kita bisa minta saudara. Kalau saudara tidak ada yang membantu, mintalah kepada Yang Maha Kuasa untuk membebaskan setiap kita. Selalu ada jalan keluar, selalu ada cara untuk kita bisa keluar dari namanya setiap jerat hutang. Mungkin untuk terakhir nih, kita mau sama-sama memberikan pesan-pesan. Ya. Pesan-pesan untuk para pembisnis. Ini kan tadi kalau gagal gimana? Ya, kalau ditipu bagaimana? Ditipu sampai diambil loh. Dan
Banyak orang tuh sampai bilang begini kan, makanya jangan terlalu baik sama orang. Ya kalau terlalu baik kayak begitu tuh ya. Apa masih nolong orang lagi nggak nih sekarang Tapi nih? sekarang berani nggak ya ini nolong orang lagi nih ya misalnya. Masih nolong nggak nih sekarang Masih nih? berani nggak kita berbuat kebaikan walaupun pada waktu kita berbuat kebaikan kelihatannya kita justru dilukai. Betul. Ya sebaliknya buat Teti, ini semua teman-teman kan masih banyak nih ya Masih banyak. yang suka main-main utang nih ya, yang buka-buka berani nih ya. Nah, gimana nih? Apa yang kamu buat untuk membuat teman-teman ini sebanyak-banyaknya, apalagi ya karyawan yang kerja itu kan itu jalan yang menggiurkan sekali. Nah, ini apa yang kamu buat nih? Ya, mulai dari Bapak dulu mungkin. Bagaimana nih dengan Buat para pembisnis, iya jangan pembisnis takut. semuanya dan semua bilang gini makanya jangan baik-baik gitu ya. Dikhianati kan kayak Sebenarnya ada kesalahan di pihak kami, pihak Iya. saya. Mungkin ya itu terlalu percaya sistemnya juga karena perjanjiannya kalau bisnis yang satu hitung-hitungannya salah, meleset, yang satu lagi mungkin perjanjiannya ya kurang kuat. Betul. Karena waktu itu tidak hanya di bawah tangan. Kita modalin puluhan ratusan juta sampai MM-an tapi hanya di bawah tangan. harusnya hitam Hanya putih matre, ya. iya, hanya matre. Ada saksi juga tapi di depan hukum Tidak. Tidak kurang kuat. kuat. Paling sedikit harus dinotariskan. Kalaupun rekan bisnis kita itu bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, pakai apapun, pakai notaris atau apapun, saya rasa aja. tetap. Jadi pilih teman bisnis pun harus Benar. hati-hati. Ini pelajaran yang baik. Jadi beliau tidak menyalahkan orang itu, Iya. tapi menyalahkan bahwa satu, kita harus belajar bijak menilai orang. Iya. Yang kedua, tadi apapun kita harus belajar sesuai dengan hukumnya, supaya jangan mempunyai celah hukum. Betul. Pada setuju. waktu kita melakukan sesuatu dengan celah hukum, ada banyak pihak yang mengambil keuntungan. Betul. Betul. Luar biasa. Luar Jadi biasa sekali. bukan tidak boleh menolong orang, betul. justru kita harus belajar Menolong, harus Menolong menolong. orang. Ya, harus tapi menolong. tambahkan bijak. Bijak, Iya. bijak ya. dan tambahkan juga dengan membereskan semua bisnis kita dengan benar. Betul. Sistem hitungan Sistem itu. ya, dan semua harus cermat. Jangan biarkan dan salahkan keadaan pada waktu kita yang tidak teliti, pada waktu kita yang ceroboh, pada waktu kita yang malas. Bagaimana dengan Teti? Mungkin kalau buat saya, kalau buat teman-teman atau karyawan yang seperti saya mengalami yang saya alami sekarang dan jangan takut untuk mengaku. Yang pertama itu jangan takut untuk mengakui, dan buat saya jangan kabur, selesaikan. Kalau sudah berbuat memulai dari tanggung ya jawab ya. harus berani untuk menyelesaikan. Karena kabur itu bukan solusi, atau menutup setiap aplikasi juga bukan solusi. Harus selesaikan gitu, selesaikan. Dan memang kalau udah Ada berani nggak pinjam, pengalaman orang yang kamu dengar kabur, terus efeknya apa? Ada nggak? kalau saya pernah dengar sih dia ada yang kabur. Memang cuman kan kalau dia bisa kabur, tapi kan dia sudah memberikan jaminan keluarganya. Dan nanti yang dihubungi itu akan keluarganya semua. Dan semua kontak yang di HP kita itu nanti dia bisa hubungi. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kabur itu bukan solusi ya. Yang benar itu ya berani untuk melunasi. Iya. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin saya mau tanya sedikit nih ke Pak Markus nih. Trauma nggak nolong orang? Kan tadi sempet nolong sampai sekolahin, sampai Modalin. modalin, ditikung gitu. Trauma tidak, trauma sebenarnya setelah itu kita lebih hati-hati Oke. dengan seseorang. Lebih bijak. Iya, lebih bijak. Tapi tetap menolong berarti ya. Tetap kalau menolong ya terus dengan ada nilai yang kita tolong, tidak seperti kemarin sebelum ditipu ya percaya aja bisa dengan jor-joran atau Iya, relatif
besar. Kalau sekarang ada nilai-nilai, ada limit yang harus kita tentukan. Ya, jaga. Betul. Bijak itu perlu di segala macam bidang, baik dalam pergaulan, bahkan dalam menolong. Iya. Tapi yang pasti dalam bisnis, dalam mengelola uang, Iya. ya, bagaimana luar biasanya Teti berubah, ya, sampai bekerja keras dan sebagainya. Sekarang ada pertambahan nggak? Maksudnya begini ya, setelah hidupnya nih mengalami itu dan terus mulai diet dalam arti tidak macam-macam ya, Diet belanja ya. diet belanja ya. Aja. Sekarang gimana nih? Setelah utang lunas, keinginan belanja-belanja itu balik lagi, Iya. atau gimana nih? Atau setelah- sudah bijak, lebih bijak atau gimana nih? Iya. Tapi setelah utang lunas itu, jadi setiap kali contoh saya mau belanja nih Bu, saya buka satu aplikasi gitu atau e-commerce gitu, saya buka, tapi saya tuh akan berpikir bisa 5 kali untuk beli. Nah, jadi nanti saya akan tanya ke diri saya dulu nih, Perlu nggak? kamu perlu nggak ini? Fungsinya buat apa? Berapa lama kamu pakai? Ini buat siapa kamu beli? Terus kira-kira tahannya berapa lama? Jadi saya ngajuin pertanyaan ke diri saya sendiri. Wah, Ini bagus buat itu. apa ya? Nah, setelah dari situ ujung-ujungnya sih saya nggak akan beli. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Iya. Makanya adik saya bilang Setuju. beli ini aja belum 1 bulan katanya gitu. Setuju. Untuk beli casing handphone aja Bu, saya butuh mikir 3 bulan. Wow. Itu saking- bagus. Padahal dulu, padahal Itu pertobatan namanya ya. Padahal dulu sebulan bisa 2. Padahal Casing. casing aja, casing tuh sebulan bisa 2. Saya nih 5 tahun nggak pernah ganti casing. Sampai udah jebol. Udah jebol, saya lem. Dilem. Masalahnya karena saya juga nggak pernah mau punya apa itu aplikasi-aplikasi yang saya bisa beli ya. Saya lebih baik nggak usah lah. Luar biasa. Tapi menantu saya sultan loh di bagian. Kali-kali diskon. Tapi sultannya untuk beli buat alat-alat dan Iya, sebagainya, betul. cari-cari Karena diskon. belanjanya buat acara. Buat Jadi acara. belanja sekali ini banyak. Belanja sendirinya masih dikit. Yang lucu dari menantu saya, karena Sultan banyak kadang-kadang bilang gini, "Mah, makan sate yuk, ditraktir sama poin." Ditraktir malah banyak diskon kalau ada ini. Karena kan banyak diskon. Kalau pinter-pinter jadi bayar murah banget. Iya kalau pinter. Ya, sekali lagi apapun yang ada di sekeliling kita bisa mengambil sebuah sikap ya. Satu misalnya seperti menantu saya, seperti Kesia, bahwa dia pakai aplikasi itu benar-benar untuk cari diskon. Dan kemudian bandingkan satu dengan yang lain, main Setuju. poin Iya. dan sebagainya, ujungnya bisa dapat murah. Tapi saya memilih untuk saya bahkan nggak mau download. Karena buat saya berkata gini, saya ini orang malas, saya ini orang nggak teliti. Jadi nanti kalau saya lihat-lihat, ujungnya pasti saya gampang sekali buat pencet. Jadi saya memilih untuk tidak download. Setiap kita mungkin punya cara dan punya ya garis-garis istilah saya, rambu-rambu untuk menghadapi hidup ini. Tetapi jangan menyerah. Betul. Karena seberapapun kita pernah jatuh dengan tekad, dengan pertobatan, dengan pertolongan, dengan doa, ada jalan keluar. Seperti tadi KTT, bahkan untuk belanja pun ada pertanyaan dulu Iya, ya. ada pertanyaan Ya. Perlu tidak. Perlu nggak? Ini adalah sebuah rambu-rambu. Betul. Ini adalah rambu-rambu gitu. Perlu tidak. Apa ini penting atau Penting tidak. atau Berapa lama? Akan berguna untuk berapa Iya. lama. Nah itu tiba-tiba jadi pagar sendiri Jadi ya. pagar Jadi sendiri. pagar untuk mau belanja tuh Mau mikir. belanja, mikir. Ya, demikian rambu-rambu dari Pak Markus ya, untuk berkata bahwa harus ada value-nya. Kita harus tahu siapa orangnya, harus tidak cacat hukum, bahwa secara Perjanjian pekerjaan harus jelas. perjanjian harus jelas, harus dengan notaris, Betul. harus sekali lagi sistemnya benar dalam pekerjaan. Ya, sekali lagi marilah hidup bijak dan kita percaya ada keberhasilan buat kita. Saya minta closing ya dari Ibu Teti, dari Pak Markus, buat semua yang mendengar ya, supaya itu menjadi sebuah kekuatan, rambu-rambu buat pegangan ya. Silakan Bu. Buat teman-teman yang di luar sana yang mengalami seperti saya, mari berani mengakui, mari berani berubah, karena apapun yang terjadi kita masih punya keluarga, kita masih punya teman-teman di sisi kita yang akan membantu kita. Dan mari jangan pernah
merasa bahwa kita tuh sendiri, kita tetap bisa punya teman-teman yang untuk membantu kita, dan percaya bahwa nanti Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong kita kalau kita berani mengakui dulu. Itu awal dari sebuah. Karena sebenarnya waktu kita mengaku pun kitanya juga lega ya. Iya. Kita Karena kan nutupin apapun. saya sampai sakit Bu waktu itu. Oh. Iya, jadi saya sampai kena hipertensi, kena lambung, kolesterol naik. Itu saya hampir 3 bulan gitu. Nggak bisa tidur 1 bulan. Oh ya? Iya, karena itu. Jadi kalau nggak ngaku tidak akan pernah ada solusi. Saya harus ngaku dulu, harus berani dulu. Karena udah berani hutang ya berani lunasi gitu. Hebat. Dari Pak Markus. Kalau dari saya, jangan putus asa Betul. dan andalkan Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan, tepat pada waktunya. Jangan ngandelin Waktu manusia. memutuskan bisa, maaf kata, membunuh gitu ya. Iya. Tapi memilih tidak, ternyata Tuhan memberkati gitu ya. Setuju, amin. Betul, sebenarnya kan bisa banget ya, dikarungin bisa tuh ya hari bisa. itu. Bisa tuh. Karena murah, Ternyata dosa itu murah. melakukannya. Bayarnya mahal nanti. Bayarnya nanti mahal di surga. Di akhirat ada Akhirat. sesuatu yang harus kita Ada, ya. perjuangkan. Luar biasa. Dari saya, hutang seperti jalan pintas, tapi ujungnya menuju maut. Tapi kerja keras, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketekunan. Kelihatannya seperti jalan panjang, tapi ujungnya menuju taman yang menjanjikan. Sekali lagi, berani berhutang, berani bertanggung jawab. Itu adalah kesalahan yang dibuat mungkin, tetapi kabur bukan pilihan. Yang kedua adalah waktu kita ini mungkin dihianati. Waktu kita ini mungkin mengalami sebuah keterpurukan dalam pekerjaan, dalam bisnis. Sekali lagi, jalan pintas membunuh itu juga bukan pilihan. Jalan pintas untuk membalas itu juga bukan pilihan. Tapi waktu kita mengampuni, terus berusaha, bukan mengambil keuntungan dari bisnis yang salah, tetapi dengan bisnis yang halal, menurut saya itu adalah sebuah jalan menuju kemenangan dan kebahagiaan sejati. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku Dok. Dok. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita, Asia Zara. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! ingin mengenalmu.